Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu, terutama para guru-guru agama, yaitu diantaranya Ustadz Hasan Basri, Ustadz Adam Al-Jaloi, Ustadz Arif, dan terutama para Pebers Persatuan Betawi di semua korwil, diantaranya sebagai tuan rumah yaitu Korwil Jakarta Selatan yang dikomandai oleh Bang Adnan. Oh, Bang Adnan itu satile. Amin amin. Biar ilmu juga satile. Juga terutama Bapak Akbar. Alhamdulillah. Ada dulu di PB tahun 2015 sampai 2016. Ya, 2015 sampai 2017. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada siang hari ini menjelang sore hujan yang datang ini bukan satu kesialan, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya lanjutkan, bukan di sini aja deh, di semua tempat, di semua majelis-majelis taklim saya, tolong handphone dikantongin dulu kecuali buat rekam. Kalau buat rekam boleh. Saya nggak pakai handphone. Saya dari tadi nggak pegang handphone. Sebab handphone kata orang benar sih. Yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Kita kan ngumpul jadi satu rahmi. Tapi pegang handphone sama-sama yang jauh jauh. Yang dekat jadi ada ngobrol. Ya, ada nggak main WA lagi? Handphone tetap ada. Paling kalau orang nelfonnya, kalau aku kan juga bingung tadi menghubungi siapa. Saya masukin mobil sampai dalam, mentok ame comberan. Dulu saya pakai motor, alhamdulillah pakai mobil. Ya, berkah apa? Berkah jalan Jakarta Bogor naik motor, hujan deras jalan terus. Allah akan kasih apa yang kita butuhkan, yakin. Tapi Allah belum kasih kalau yang kita belum butuhkan. Keinginan kita banyak. Doa inginnya mau punya mobil, benar ya? Mobilnya Alphard lagi. Rumah di Pondok Indah, bini cakep yang biaya make upnya 10 juta, cuma kerjaan tiap hari ngojek. Allah kasih ya, besok ini minta dikasih rumah di Pondok Indah, mobil apa, nggak ada sebulan kita jual. Biaya pajaknya, biaya perawatannya, rumah di Kemang atau di Pondok Indah berapa duit? Gengsi makan biaya bro, kata Yusuf Hamka. Gak usah gengsi, kan jalannya naik motor. Motorannya Supra dari Grand sampai M-Max. Sampai sekarang punya Expander tanpa utang. Berkah siapa? Berkah guru-guru, berkah orang tua. Kalau udah waktunya sudah. Jangan takut buat kawin, jangan takut waktunya nikah. Nikah nggak waktunya nikah, mati sudah kelar. Hidup jangan dipikirin, udah yang atur Allah Ta'ala. Sekarang usahakan untuk selalu ibadah kepada Allah melalui majelis ilmu. Hidup kesana ntar Allah yang kasih semua. Kontrak, dari kontrak sampai di Ciawi, nemuin PB ke Jakarta Pusat, ke Jakarta Barat, naik motor hujan, orangnya cuma 5 orang, 5,5 sama kecil satu. Jalan sudah. Sekarang punya rumah 700 meter. Gak minta-minta sama orang. Yang kasih siapa? Allah. Kalau udah waktunya sudah selesai. Makanya selalu minta sama Allah. Allah kasih, bukan yang kita minta, yang kita butuhkan. Kadang kita nggak minta, Allah kasih. Kenapa? Karena udah waktunya butuh. Anda biar punya rumah 100 meter cukup, tapi dikasih 700 meter. Ini bukan buat riak, bukan. Buat nunjukin betapa Allah akan kasih. Bahkan yang kita cuma minta perempuan begini dikasih perempuan yang begitu. Nangis bisa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu makanya handphone di stop dulu. Nih, satu lagi contoh. Anda nggak main handphone? Satu tahun nih, kurang lebih. Ya,
Dulu undangan nggak banyak, sekarang undangan Anya ini belum masuk sampai bulan besok nih, udah 30. Dulu 10 aja susah. Dari Maulid sampai Isra Mi'raj paling 10 undangan ceramah. Karena ini bukan ustadz kondangan. Bukan ustadz kondangan, maksudnya orang nggak kenal, ustadz kampung. Tapi sekarang lebih dari 30. Belum sampai Isra Mi'raj bentar. Dari mana itu? Padahal nggak main handphone. Ada Allah. Jadi jangan sampai handphone itu jadi Tuhan. Coba bayangin, kalau banyak megang handphone atau megang Quran? Al-Quran dialog sama Allah. Handphone dialog ada siapa? Ada manusia. Sakit dikit 100. Gue sakit gigi nih. Gue gak punya duit nih. Ya, inti yang lagi gak punya duit, ya, yang punya duit datang ke rumahnya. Kita nangis bareng-bareng. Lah lu bikin WA, lu bikin status di Facebook, di Twitter, di Facebook, di WA. Lu ngomong susah, gak punya duit 1 juta. Bini lu ngelahirin, yang baca nggak jauh lebih senang dari lu. Dia cuma nggak nangis ya lu 2 juta gak punya duit. Bini gue 2 lagi belum lahir. Artinya kita yang ajak ngomong orang lain, orang belum tentu senang, bisa susah, cuma dia nggak ngomong. Kalau kita gimana aja ngomong, sakit gini 1 RW tahu. Lah perempuan lagi mens kan aib, pakai ngomong gue lagi nggak sholat nih. Akhir zaman sudah. Makanya bagaimana kita mau dikasih hidup yang berkah? Berkah nggak bisa dihitung sama matematik. Biar kita ngojek, kalau berkah bisa apa aja kita beli kita insyaallah. Berkah. Ya zul khair, zul khair, zada fil khair, banyak artinya. Bertambah dalam kebaikan. Ini satu contoh keberkahan. Sohibul berkah Nabi Muhammad SAW. Saya belum sampai itu dulu ya. Yang contohin doang. Nabi Isra Mi'raj cuma 2 jam hitungannya. Tapi berapa banyak yang ditemui, yang kita cerita sampai 2 minggu, sampai kita hidup 7 kali nggak habis-habis. Naik langkah 7, itu kan perjalanan kalau dihitung-hitung, Allahu Akbar. Berjuta tahun itu hitungannya, cuma 2 jam. Tapi Nabi ngerasainnya sama, enggak sama kayak orang mimpi nih, contoh mimpi. Kita mimpi, tidur, samping kita ada teman kita nih. Cuma sejam kita tidur, teman kita ngeliat sebentar 1 jam. Kita yang lagi mimpi juga setan seharian, lama banget itu. Alamnya lah, lama. Lihat ulama Imam Syafi'i radhiyallahu, belum lagi imam-imam yang lain. 1 hari bisa 2 kali khatam Quran. Coba hitung pakai akal gitu, pakai matematik. Setengah jam juz, 1 juz kita bisa hatam, maksudnya 1 juz kita bisa baca, itu setengah jam udah cepet banget. Udah gitu tuh setengah jam. Rata-rata kita 45 menit sampai 1 jam. Ini setengah jam. Berarti kalau 1,5 jam 1 juz, 2 jam 1 jam 2 juz. Berarti 30 juz 15 jam. Kalau 2 kali berapa? 30 jam. Lah jam berapa? Belum kepotong tidur. Model kita belum kali berak 3 kali, orang makannya 7 kali, belum nempanin bini, belum ngajak ngelonin bini, belum yang lain. Kemana itu waktu yang lain? Makanya orang-orang talis, orang yang gak percaya keberkahan, gak percaya. Lah begitu juga rezeki. Inti megang duit cuma 100.000 sehari, cuma inti ngerasain bisa beli apa aja. Orang yang megang 1 juta belum tentu. Buktinya loh yang kaya-kaya, yang korupsi kan dia. Emang ada tukang becak yang korupsi? Emang ada tukang roti, tukang ojek, apa mau dikorupsi? Temennya juga orang susah. Yang korupsi orang kaya, kenapa? Karena hatinya tidak tenang, hatinya nggak senang, hidupnya nggak berkah, duit miliaran tapi berasa dikit, kurang aja apa aja. Pada rezeki yang kita miliki ada rezeki yang keluar untuk ibadah kepada Allah. Tuh amal jariah kita, itulah rezeki kita, itulah amal kita. Kalau harta banyak doang yang dikumpulin, perempuan apalagi emas sampai 1 kaleng dikumpulin, lagi bininya dipaksa, lakinya dipaksa untuk beli emas, dikumpulin, jadi mati. Bini muda yang makan makan loh. Hartanya bukan, coba kalau disedekahkan bakal nemenin dia dikubur. Tapi yang kita simpan di bank, ini nggak kenal bank.
Ani makanya waktu masih main handphone nih, gue transfer. Ani nggak kenal transferan. Duit cash aja, transferan nggak ada duit, susah sodako, duit nggak ada di dompet. Lah kartu kredit mulu. Coba kalau ada duit cepean, seribuan, di jalanan kasih, jangan pelit. Ya itu saudara-saudara kita tuh yang begitu-gitu tuh yang kita perhatikan. Ya yang di jalanan. Ya kan kalian juga kalau lagi susah ngapain? Parkir. Ya kan? Ani kan dulu tukang ngojek kan ya. Ngojek payung, jual gambaran, jual panggal, anak Betawi. Hah? Minyak wangi. Kamu sekarang jual dodol. Ya, ikhtiar. Anak Betawi ikhtiar, jangan kerja mulu nggak jadi bos. Dagang, usaha, kerennya bisnis. Paham nggak? Ada jual tanggal, lu jangan bisnis. Ya, kerennya bisnis. Ya, bahasa Betawinya dah dagang. Kelihatan keren, tinggal usaha dagang. Ya oke. Baik, kita duduk di sini. Ya baru ke inti, kita duduk di sini untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ceramah ya, ngajar aja dah ya. Ya, Gus Baha, masya Allah tuh alim ngajar nggak. Jadi bukan ceramah. Jadi maksud Anda duduk di sini pulang bawa ilmu. Ngapain kita duduk di sini? Untuk mendengarkan kisah Nabi. Kisah Nabi diperdengarkan tadi melalui Situ Duror, Maulid Azab, Barzanji, Sarful Anam, yang lain-lainnya. Kira-kira kita ngerti gak isinya? Kagak ngerti isinya. Makanya ada ceramah. Tadi ada guru kita Ustaz Adam, ada guru-guru yang lain di mana tempat kita dengar ceramah tentang siapa? Nabi Muhammad. Faedahnya apa? Faedah dalam bahasa faedah. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengokohkan hati kita mengenal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling kokoh, manusia yang paling teguh. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi, tapi Nabi Muhammad yang paling teguh. Masih diajak dialog oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari kisah maulid atau kisah para orang-orang terdahulu dari nabi-nabi. Untuk apa? Untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad udah kokoh. Paham nggak di sini? Betawi ini, nah kan Nabi udah kokoh, Nabi udah kuat hatinya. Masih Allah beritahu tentang nabi-nabi yang terdahulu. Untuk apa? Untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad. Apalagi kita yang dikit-dikit goyang, galau, hati kita nggak kokoh. Supaya kokoh apa? Ingat Nabi Muhammad, pelajari kisahnya. Jadi kalau dibilang bid'ah dari mana? Kalau acara begini ya bid'ah emang nggak ada. Mana ada terpal zaman Nabi? Mana ada karpet, mana ada tukang cilok. Ya, kalau orang bid'ah, dikit bid'ah, ya bid'ah banyak memang bid'ah. Muka kita bid'ah nggak ada sama Nabi, lah pesek. Ya Habib pesek. Habib Betawi, Mak Betawi, Bapak Arab, begini dia gitu. Yang lain kan bapaknya udah ngajuk-ngajuk ibunya Arab, bapaknya Arab, itu ibu Betawi. Makanya di medsos Anda apa di YouTube Anda masih ada YouTube, itu Habib Betawi. Nah, muka kita bid'ah nggak ada sama Nabi. Mereka bagi, itu kan soal dunia. Jadi kalau dunia boleh nggak disangkut sama ibadah. Iya, kalau ibadah memang nggak boleh di otak hati. Itu yang Nabi larang. Sholat subuh 2 rakaat jangan pakai dikurang-kurangin atau ditambah-tambahin. Zuhur 4 rakaat, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Tapi hal-hal yang lain seperti ini kan bukan ritual. Paham ya? Ini kan satu bentuk kita ngumpul untuk baca kegiatan Nabi, memperingati hari Nabi Muhammad SAW. Yang memperingati boleh dengan cara membaca riwayat Nabi. Nanti saya keluarkan Al-Quran. Ada dalilnya, bukan semata-mata ulama kita main bikin-bikin aja, enggak. Tapi ada dalilnya. Jadi ulama kita dibilang bid'ah itu pakai dalil, tahlil aja dalil. Tahlil apa? Kan bahasa Indonesia aja, bahasa Arabnya tahlil kan halala yuhalilu tahlilan. Artinya halala yuhalilu mengucap la ilaha. Orang Indonesia tuh susah kalau ngomong panjang. Kalau orang Arab nggak usah, nggak panjang. Bilang, ayo baca la ilaha illallah jadi halil. Kabbara yukabbiru takbiron. Artinya mengucap Allah, bilang cuma takbir. Allahu Akbar.
Coba kalau bahasa Indonesia, ayo ngucap Allahu Akbar, kepanjangan keburu mati. Paham ya? Takbir, wah serbu langsung Allahu Akbar. Orang Indonesia, saudara-saudara, mari kita dengan mengucap Allah. Ya, Al-Fatihah itu ada yang dihadap. Artinya Iqra'ul Fatihah. Maknanya Al-Fatihah bukan Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah, mubtada. Tapi adalah itu maf'ul yang amarnya dihapus. Artinya Iqra'ul Fatihah. Makanya Al-Fatihah ilamu Al-Fatihah. Ada baca oleh kalian Al-Fatihah. Ini juga Al-Fatihah. Artinya apa? Baca Fatihah. Simple Islam. Begitu juga halala yuhalilu tahlilan. Arti tahlilan masdarnya pengucapan kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa? Tauhid. Jadi kalau kalimat tauhid bilang bid'ah, kafir dia. Hati-hati. Kalau tahlil ya seperti ini kita ngadain ada kue unti, kue ini ya bid'ah, zaman Nabi gak ada. Tapi kalau isinya dikata bid'ah, kafir dia. Terang-terangan aja isinya, karena isinya lihat. Kalau dia Bang Akbar bikin tahlil ternyata joget TikTok, paham ya? Bukan baca la ilaha illallah, kemudian goyang dumang, apa lagi zaman sekarang apa gue kagak pasti itu. Nah itu jangan pakai bilang bid'ah, bakar. Gak bapaknya dibacain gituan, salah gak? Salah. Kegiatan ini nggak ada di zaman Nabi, tapi isinya apa? Baca la ilaha illallah. Habis itu baca apa? Tasbih. Wasabbihu bukratan. Isinya Al-Quran semua nyuruh. Kemudian ada nasihat agama termasuk maulid. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Inti yang tadi meneguhkan hati. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Nabi Muhammad Allah kasih tahu, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad berita nabi-nabi terdahulu. Untuk apa? Untuk menguatkan hatimu ya Muhammad. Jadi Allah ceritakan tentang siapa? Nabi Yusuf. Kita kenal dari mana? Nabi Muhammad kan? Dari Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad ada Quran yang diturunin. Dari mana kita kenal Nabi Adam? Dari mana kita kenal Nabi Yusuf? Semua dari Al-Quran. Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Istrinya siapa? Di Quran nggak disebut. Yang kasih tahu Nabi. Namanya siapa? Zulaikha. Istri-istri nggak ada yang disebut di dalam Al-Quran tuh. Ada tuh. Ini kita istri kita dipandang di mana-mana. Tidak adanya Allah Ta'ala. Semua istri Nabi nggak ada yang disebut. Baik yang terkenal Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Cuma satu perempuan yang Allah sebut, Maryam. Kenapa Allah sebut? Kalau istrinya Nabi-Nabi hamba Allah nggak disebut, apalagi istri Allah, mustahil. Berarti bukan istri itu Tuhan. Maryam ini adalah hamba Allah. Itu biar tahu hikmahnya kenapa Maryam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, padahal istri Nabi Muhammad, istri Nabi Adam semua nggak ada disebut namanya. Kenapa? Disimpan rapi, dihargai seorang perempuan. Jangankan wajahnya, namanya nggak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Penghormatan, memuliakan wanita. Tapi bukan Siti Maryam berarti nggak dimuliakan. Ini untuk menolak anggapan orang yang mengatakan Maryam adalah istri Tuhan. Mustahil. Istri hambanya nggak disebut, masa istri bininya sendiri disebut? Itu salah satu penolakan. Begitu juga Nabi Isa disebut Isa ibni Maryam, selalu disebut. Jangan sampai dibilang Allah, karena terlalu gulu mereka terlalu mengagungkan nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa begitu dahsyat sampai mengatakan anak Tuhan. Nah, yang dilarang oleh Nabi yang demikian dalam satu hadis, jangan kalian melebihkan aku, memuji aku yang berlebihan seperti orang Nasrani memuji Isa sebagai apa? Anak Tuhan. Selagi kalian tidak mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan, silahkan puji selebih-lebihnya, tidak jadi guru. Ini kan yang anti maulid, nggak boleh Nabi terlalu lebih-lebihkan. Lah Allah haji dalam Al-Quran lebihin kok. Contohnya tadi disebut laqad kana lakum fi Rasulillah. Wah, banyak banget dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran disebut wa innaka la'ala khuluqin. Nah, ini kan lagi belajar nahu, lo tanya lo, ada berapa tauhid di situ tuh.
Wada inna adeka la'ala mudoh. Kalau bahasa Betawinya, sesungguhnya engkau ini makna bebasnya aja. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Kita baca Alam Nasrah wa rafa'na laka, kami telah angkat sebutan namamu ya Muhammad. Siapa lagi yang mau lebih hebat dari Allah? Kalau Allah udah ngangkat, manusia mau ngangkat, nggak ada apa-apanya. Semiliar manusia mengangkat Nabi Muhammad kecil, Allah udah angkat. Jadi kita ngangkat Nabi selebih nggak bakal apa-apa. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehebat-hebatnya kita mengagungkan Nabi Muhammad, belum pernah ada secuil pun dari umat Islam mengatakan Nabi Muhammad anak tuh. Pernah nggak? Nggak pernah, nggak ada, belum ada. Yang ngaku Nabi banyak, yang mosok lebih dari Nabi banyak. Ada Nabi Edi, kan dulu ada. Ntar saya lagi nih muncul yang ngaku Nabi. Ya, apa aja banyak. Ada Nabi dikecilkan, mau jadi Nabi deh. Tapi kita nih pecinta Nabi Muhammad, pernah gak kita sebut atau pernah dengar gak ada mengatakan Muhammad putra Tuhan? Gak ada. Ini mukjizat dari Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad SAW. Dia agungkan, jangan takut. Gak boleh gulu, gak boleh ini, gak boleh si bego. Ya, terus sebut Nabi Muhammad, gak bakal jadi kafir ini. Gak bakal. Allah kok yang udah ngomong. Aneh nih kalau bilang toat, Habib toat sama Allah. Gak, aneh toat sama Rasulullah. Ada artinya nih. Itu jangan salah. Kenapa? Allah yang katakan, wa man yuti'ir rasul faqad atau Allah. Ada di sini pakai man, ada syarat. Kemudian yuti pakai fi'il mudhari'. Mudhari' itu sedang berlangsung. Biar cepat aja nggak berbahasa Arabnya faedahnya. Barang siapa yang sedang melakukan ketaatan kepada Rasul, Allah yang jawab dalam Al-Quran, faqad atau Allah pakai fi'il madi, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi nggak usah ngomong taat sama Allah. Kalau inti taat sama Rasulullah, pasti taat sama Allah. Kenapa nggak? Kelar. Taat sama Allah, taat Rasulullah, taat sama Allah, taat sama Allah. Rasulullah ditinggalin. Pembohong anaknya. Yang lu cinta Allah dari mana? Lu kenal sholat dari mana? Kita bisa muji Allah dari mana? Dari siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalian memuji Nabi Muhammad, kita hadir tidak lain untuk mencari cintanya Allah. Baik. Bagaimana untuk dapat cintanya Allah? Ikuti Nabi Muhammad. Udah selesai. Ini Al-Quran yang bilang semua. Jadi kalau kita ulama ahli sunnah mengagungkan Nabi, untuk kita mencintai Nabi, tidak lain untuk meraih kecintaan Allah. Jadi apa yang bid'ah, tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, Allah katakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhbib wa yaghfir lakum." Wah, kita udah pada hafal itu. Ada qul, katakan. Dalam tafsirnya qul ya Muhammad. Selalu Allah katakan qul, katakan ya Muhammad. Ini bukan berarti Allah ajarin Nabi Muhammad nggak ngerti. Jangan salah. Sebab di akhir zaman nih banyak ulama-ulama karbitan. Ini mau balik karbitan, kagak belajar, kagak baca, bisa ngomong, baca bahasa Indonesia dari Google, ditafsirin sendiri. Nah, itu yang katakan Nabi, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapatkan kalian Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian kami beri petunjuk. Iya, terjemahnya benar begitu, benar terjemahnya. Wa wajadaka dhallan, kami dapatin kalau yang Muhammad dalam keadaan tersesat, kemudian kami kasih petunjuk. Jadi saudara, yang diri Nabi Muhammad dulu tersesat, belum kenal Allah, kemudian Allah kasih petunjuk hidayah. Hebatan kita dong. Kita dari lahir udah Islam. Nah, masa lucu. Nabi Muhammad, Nabi kita masa baru kemarin Islam ibarat umur 40 tersesat dulu. Kita alhamdulillah tersesat. Hati-hati di akhir zaman. Menistakan Nabi secara perlahan. Nabi itu udah maksum, Nabi terpelihara. Jangankan dari dosa, dari cacat aja nggak ada di tubuh Nabi. Jelek-jelek nggak ada. Kalau aneh nih mau balik, bisa jadi dulunya PA. Boleh tukang nyolong jambu, dulu belekan. Nabi nggak pernah. Jangan pernah ada sifat Nabi dulu karena belekan, nyolong jambu atau apa. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW. Jangankan begitu, kalau nyolong jambu kan perbuatan jelek. Dari bayi Nabi Muhammad disusukan oleh Ratu Sa'diyah,
Itu Nabi menolak ketika mau disusukan ke tempat yang lain karena hak daripada anaknya Halimatus Sa'diyah. Kalau kita udah tua masih ngegas dari warisan orang, tanah orang itu masih geser. Karena Nabi Muhammad hak susu beliau yang bukan haknya nggak dimakan, terjaga. Jadi nggak pernah nyolong jambu. Kalau adik kiai mau balik ngomong kata nyolong jambu, jangan-jangan dia nih belajar dari mana nih manusia. Jangan pernah. Atau Nabi nggak belum tentu dijamin surga. Nggak yakin loh. Lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anak atil jannah, saya datangi surga. Banyak hadis-hadisnya yang buka kunci surga Nabi Muhammad. Apalagi kita baca di dalam kitab-kitab Maulid firman Allah Ta'ala, Inna fatahna liyaghfira laka ma taqaddama. Apa semua makna bebasnya Allah udah ampunin dosa Nabi yang dulu sampai yang datang. Artinya apa? Dari awal sampai akhir Nabi gak pernah berbuat dosa, gak pernah berbuat salah. Kalau kita dikasih ayat buat kita, waduh, ada dosa, tendang orang, udah dibebasin sama Allah kita. Di situ maknanya apa? Allah udah nggak ada, udah dijaga, maksum, terpelihara. Jadi mesti kuat gitu umat Islam. Karena untuk menghancurkan umat Islam, pertama menjauhkan dari Nabi Muhammad. Sebelum dijauhkan, dibikin lemah dulu. Nabi Muhammad manusia, Nabi Muhammad begini. Benar manusia, tapi nggak sama pelotong. Nggak sama. Nabi lahirnya sujud lalu ribet hari-hari. Nih mama di sini nih mama nih dari sebulan sampai 7 bulan sampai 9 bulan ngidam payah banget. Lagi diseksa, pakai nyari orang botak mau tonjok. Lakinya disuruh nonjok. Emang didendam sama laki gak ditonjok orang botak. Ada aja pulang itu ngidam capek semua itu wajar. Gak apa-apa perempuan ya orang-orang sini wajar gak apa-apa. Tapi tidak dengan Siti Aminah. Apa di situ ada di dalamnya berkatakan wala tasku alaman wala ilala. Itu yang namanya Siti Aminah nggak pernah capek, nggak pernah ngerasa gunting. Nggak ke sebulan 2 bulan nggak berasa, biasa aja. Tiap bulan didatangi oleh nabi-nabi, nggak ada enak, biasa. Keluar gampang, ditemani sama malaikat. Ini kan manusia lain berarti. Kenapa dari manusia yang makan minum supaya kalian nggak suka ngeluh? Wah, Nabi Muhammad sih 3 hari nggak makan, enak di malaikat. Nah, kalau dari malaikat lu pada dulu, paham nggak? Malaikat enak nggak makan nggak minum. Nah kalau gue tensi gue mirip bisa ngerampok gue. Gitu, padahal baru sehari. Nabi 3 hari nggak makan, nggak diem, nggak apa, kuat, nggak lapar. Dia lapar, sakit, makanya sakit diganjel batu. Makanya orang kalau sakit perut diapain? Pegang, nggak ada orang sakit perut. Nggak ada. Itu sih nonton gue lagi sakit nih, nggak ada nih, pasti megang. Bener nggak? Wah, orang sakit perut gue sakit perut nih, pasti megang. Lapar pasti megang perut, pasti nunduk begini. Nabi nggak mau kelihatan yang mau pakai begitu. Emang pemimpin kayak kita culun, dikit-dikit liatin orang susah, mau disumbang loh. Karena Nabi nggak perlihatan begitu. Nabi ganjel, di perutnya diganjel. Ini kalau cerita begini dia lucu, kalau nggak ada nangis tidak. Bayangin pemimpin kita dunia akhirat diganjel oleh batu, ditutup di hadapan orang. Nah kisah ini berduka apa? Kan Sayyidina Umar dengar. Paham nggak? Imam sampai kedengeran tuh krek-krek batu yang diganjel bunyi. Gesek. Nabi kan jujur nggak bohong. Apa yang dijawab dengan jujur. Akhirnya dikasih unjuk, nggak makan dari sahabat pada nangis. Bukan sahabat nggak peduli, lihat nutup, nggak susahnya seorang pemimpin begitu. Ini udah nggak bisa nutup diri, orang dibuat susah. Pemimpin yang begitu jangan dipilih. Orang dibuat susah, mesti kalau susah dia duluan susah. Itu Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya takut, kami juga jadi begini bukan takut kalau ngomong susah mesti susah dulu kita. Untungnya udah berasa susah. Susah, ini nggak sekolah tuh bukan nggak mau sekolah. Anak Betawi biar maju, biar sekolah, biar kuliah, nggak apa-apa. Adik nggak sekolah, kenapa? Nggak punya duit. Adik nggak punya duit. Adik mau SMA tapi nggak punya duit. Abang Anda berhenti kerja.
Ane jalan sendiri. Arti jalan sendiri, ane nak menyusahin bapak ibu ane. Nanti Betawi, ayo berangkat dari kemuliaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian ikutin ajarannya. Dunia ente tinggalin, akhirat ente kerja, dunia ikut. Jadikan tuh bayangan kita ada di belakang dan di depan. Itu dunia. Kita kejar nggak kenal kelar. Coba bayangan di depan kita kelar nggak? Nggak kelar. Kita uber terus. Taruh di belakang tuh bayangan, dia ikutin kita. Bukan berarti nggak butuh dunia, silakan jangan sampai tinggal sholat, ngaji, puasa, zakat, haji, sodako, silaturahim. Jangan baru ngojek aja dari sebelum subuh udah ngojek, subuh kagak, pulang-pulang bisa tidur, susah juga. Kan siang dangkalan, udah susah hidupnya di akhirat, susah dikebukin mereka. Tapi kalau kalian beribadah kepada Allah, benar Allah akan jamin rezeki kita. Orang lihat kita susah, tapi kalau Allah kasih nggak susah gimana? Lebih enak ya amin nih. Orang lihat kayak Ustaz susah ya. Ya Allah mana biji hijau, ini hijau, ya belum sempat ganti. Di mobil, ya udah kemasukan ke dalam. Ya, orang lihat kita susah, sahannya salah. Gue tapi nggak merasa susah, enak. Orang kasih duit mulu. Coba kita berasa, orang lihat kita susah. Orang lihat kita susah, orang banyak begitu kan? Padahal kita sendiri tanpa bantuan orang, alhamdulillah. Orang kasih kan, alhamdulillah. Paham ya? Nah, jadi kembali lagi kalau ada kecintaan Allah, ikutin Nabi besar Muhammad. Kembali lagi, kul. Katakan ya Muhammad. Hati-hati nih, bukannya Allah ajarin Nabi bodoh. Ntar datang lagi tuh belakangan nanti. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Jadi Nabi Muhammad dulu nggak kenal Allah. Allah itu nggak esa. Jadi harus diajarin. Muhammad biar tahu Allah itu bukan. Ini ajaran kepada umat. Maknanya kul. Katakan ya Muhammad li ummatik. Katakan kepada umat Islam kita nih. Ini diajarin sekarang nih ya. Gini nih kata Allah Ta'ala. Kul ya Muhammad. Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Ini kita semua. Apa? In kuntum Tadiin syarat tuhibbun Allah. Jika kalian benar-benar ngaku cinta Allah. Ini belum kelar nih. Kalau syarat ada jawab. Contoh, jika kalian pergi ke pasar, udah selesai belum tuh? Mesti dijawab. Beli cendol. Nah, itu jawabannya beli cendol. Jika kalian ke pasar, cium cewek, digebukin dulu. Itu jawabannya. Jika kalian benar-benar ngaku cinta Allah, saya tanya, cinta gak sama Allah? Wah, cinta sama Allah. Orang kata mabuk aja begini. Lu lihat tadi Allah dihina, angkat pedang. Padahal di mabuk begini. Musola diapain orang marah dia. Rumah ibadah tuh belum Allah yang gitu. Baru rumah ibadah. Biar kata mabuk, baru Betawi. Udah paling marah, padahal sholat kagak. Girohnya ada, alhamdulillah. Apalagi Allah, berarti ada di hatinya cinta Allah, cuma masih nakal. Mudah-mudahan dapat hidayah semua. Termasuk diri kita, pasti. Nah, kalau benar-benar cinta Allah, mesti ada alamatnya. Tuh, Allah kasih jalan buat kita. In kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar cinta Allah, Allah yang ngajarin. Fattabi'uni, ikutin aku. Siapa? Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Kan Allah suruh ngomong dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong sama umat. Begini bahasanya, kalau kalian cinta Allah, ikutin aneh. Itu bahasanya begitu nih. Kalau Nabi Muhammad ngomongnya, kalau kalian benar cinta Allah, ikutin anak. Ikutin siapa? Nabi Muhammad. Udah ikutin. Mulai sekarang yang gampang-gampang. Makan, minum, pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan ingat siapa? Nabi Muhammad. Makan jangan diri, minum jangan diri, duduk dulu, ikutin Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri. Kaki kiri, ikutin Nabi. Ingat itu yang kecil-kecil yang bikin derajat kita insyaallah. Itu yang Anda amali. Masuk rumah, assalamualaikum. Jangan menyelonong baik. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang di rumah, kita buka sendiri. Anda pulang balik ke warung, baru masuk lagi, assalamualaikum. Bini Anda alhamdulillah udah dapat ilmunya. Kalau nggak dapat ilmunya, bang ya ilah kayak pakai assalamualaikum. Warung assalamualaikum, bosan gue. Bodoh. Anda 10 kali masuk rumah, 10 kali assalamualaikum.
Kalau bareng Nabi ini nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kalau ada bini ada anak, jangan main HP. Suruh assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Persiapan kalian. Salam masuk assalamualaikum, bini jawab waalaikumsalam. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Sekali rezeki ditanggung. Kemudian 2 kali, 3 kali tetangga kebagian. Tuh enaknya kalau kita dekatan sama ustaz-ustaz sama orang alim, ngerti ilmu, rumah kita kebagian berkah. Kalau dulu rezeki ini insya Allah makmur. Kemudian baca inna anzalna fi lailatul sampai akhir, insya Allah rumah tangga ini rukun. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Yang kecil-kecil dulu dah. Mau ngamalin tahajud susah. Bangun malam tidur lagi cuma kencing doang, tidur lagi. Kayak Ani nih. Ya kayak Ani cuma ngomong doang. Nah Ani bisa lakukan yang gampang-gampang. Ani ngerokok, masih ngerokok Ani. Tapi lagi maulid, Ani bersihin dulu. Ntar habis selesai maulid, kita nabun. Nabun mana? Jadi apa? Di yang masih di masjid-masjid, ya musola, jangan ngerokok tempat ibadah. Keluar dari musola, lo menabun dah. Jadi menghargai pelan-pelan. Kita belum bisa tahajud, masih bisa sholat duha, sholat duha, apalagi bisa gobliyah, ba'diyah di sholat rawatib. Itu yang kecil-kecil dulu, terutama makan minum. Ya, zaman Nabi ada makan pakai tangan kiri, Nabi kasih tahu makan pakai tangan kanan. Apa dibilang? Maaf tadi saya nggak bisa, lumpuh langsung tangannya. Ya, berkah insya Allah. Jalanin yang kecil-kecil. Kalau ngaku cinta Nabi, sedikit. Saya nggak ngajar orang mesti jadi dikit. Insya Allah lama-lama jadi bukit, nanti akan ada keberkahan di dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau udah ikutin Nabi, nah ini fil amr. Ada jawabnya nih dari amr. Yuhibbukumullah, bukan ahbaba yuhibbukumullah. Karena itulah jawab dari amr ini. Mudoreknya dimatiin. Ya, yuhibbukumullah. Artinya apa? Pasti Allah cinta. Tuh, ya. Jadi kalau orang ngaku cinta Allah, ikutin Nabi Muhammad. Kalau orang udah ikutin Nabi Muhammad, nggak full, nggak ada bisa ya. Jangan berdalih ikutin Nabi Muhammad 100%, nggak ada satu makhluk pun, tidak ada. Makanya kalian jangan jahat sama guru-guru agama, sama habaib, sama ustaz, sama kiai. Ini kalian belajar Musa Hasan Basri, Musa Adam, ada tingkahnya nggak bagus, termasuk anak. Begitu, Nabi Muhammad kayak nggak begitu. Ya Allah, kalau gue ke Nabi Muhammad, Nabi dong. Itu jawaban guru aneh. Bisa Ustaz Hasan Basri marah, ngomelin gitu, ini salah, gini-gini. Wah, Rasulullah gak pernah marah. Sejarah juga baru setengah lo tahu. Seandainya Rasulullah gak marah, kalau Ustaz Hasan Basri pantas marah. Kenapa? Rasulullah ketemu sahabat, tahu diri. Kalau ketemu anak-anak sekarang gak ada tahu dirinya. Paham ya? Nih contoh, lagi perjuangan Rasulullah berjuang. Sayyidina Abu Bakar hartanya semua yang kayanya luar biasa, nggak satu pun yang ada di rumahnya. Sampai Rasulullah, apa yang kau tinggalkan? Jarum di rumahnya nggak ada, saking miskinnya habis. Apa jawabannya? Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasul. Kalau sekarang nggak, ya Allah. Ya di depan mukanya ada majlis taklim, kagak ada sumbangan naik. Ada acara-acara begini, kami gitu lu menyumbang, rasa kemanusiaan udah hilang. Kenapa rasa kemanusiaan hilang? Tahu gak? Kenapa rasa kemanusiaan hilang? Sebab dari silang pertama ketuhanan yang maha. Tuh tauhid, belajar ilmu tauhid. Ini secara literalnya ini gambarannya, ketuhanan yang maha esa. Kalau orang udah punya sifat ketuhanan kepada Allah, dia luas kalau dibahas, orang dari habis subuh deh. Akan melahirkan manusia yang punya rasa sifat kemanusiaan yang adil. Ini aturan ulama nih. Makanya menghilangin Pancasila hati-hati. Ulama-ulama, guru beragama jangan diajarin Pancasila. Lo ngajarin bebek berenang. Paham nggak? Udah ngerti. Orang yang punya kemanusiaan pasti punya rasa persatuan. Makanya Nabi kita nggak bersatu, nggak punya sisi kemanusiaan. Kalau udah punya bersatu, pasti apa? Ngumpul gampang, mufakat, musyawarah. Kalau dimusyawarahin bisa adil, keadilan sosial bagi seluruh. Nah makanya satu tahap demi tahap, pokoknya adalah ketuhanan. Makanya ketika Pancasila mau dirubah, sila pertama kasih bilangin. Karena satu hilang, rontok semuanya yang 2, 3, 4, dan 5. Hati-hati.
Makanya pertama kenalnya Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istighfari. Itu kata Zubat. Yang pertama wajib bagi seorang muslim dia mengenal Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Kalau kalian yakin Allah Maha melihat, korupsi gak kira-kira? Culas gak? Ini hati kita kan gak kelihatan. Anda bisa gak jahat sama orang? Gak bakal, karena Allah Maha melihat. Tapi sayang, kita nganggap Allah Maha melihat, tapi Allah kita butakan. Ada apa? Kita sama orang, kita nggak tahu Allah lihat. Emang kita ibaratkan Allah itu Allah Akbar. Yang gue mesem depan dia padahal hati gue, mana Allah? Emang Tuhan begitu? Enggak. Di hati lu semua dia tahu nih. Itu saling cinta atau tidak. Makanya jaga. Ikutin Rasulullah SAW. Yuhibbukum Allah cinta. Wa yaghfir lakum. Kalau Allah udah cinta, dosa diampunin. Ya Allah, kita pacaran nih teman sama orang. Udah saling cinta nih. Dia makan bakso kentut, kita bilang apa? Wangi, cinta. Cinta. Baby ini juga baru kali pengantin nah. Jangan batu, tuh batu diomelin. Ditendang tuh batu, dicandakan kakinya. Kalau setan lo, tuh bini gue, batu diomelin. Tapi anak udah 4, disandung batu, bininya diomelin. Padahal muteh. Udah gak cinta tuh. Iya, cinta gak begitu. Cinta dimaafin kesalahan kita, makanya raih cintanya Allah melalui cinta Nabi Muhammad. Kalau udah dapat cinta Allah kalian, ya kan, terutama tadi ridho Allah fi ridho, mencari ridho Allah, cari ridho orang tua, berkah, ridho guru, ridho orang tua, kayak berkah. Mudah-mudahan kesalahan kita juga yang ada dimaafin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa dimaafin, banyak istighfar juga, banyak silaturahmi juga. Selang kita kan kotor tuh, mampet air kan agak kurang keluar. Nah yang kotor-kotor itu tuh namanya dosa. Dosanya dibenerin, dihapus. Kalau dosanya dihapus, air lancar ya? Insya Allah rezeki kita lancar. Amin. Ya Allah, amin.